Bisa sihir penghalang jodoh. Sihir. Kita itu pernah membahas, memang ada sihir yang menghalangi jodoh, itu ada. Sihir itu menghalangi jodoh. Ada, gitu ya. Sihir yang menghalangi orang dari jodoh ada. Sihir itu kita yang disihir atau kita yang Masa kita menyihir diri sendiri? Tak sihir biar gak dapat jodoh, ngapain? Yang maksudnya ini kan penghalang jodoh, berarti kan disihir gitu loh. Masa menyihir? barangkali ada Terhalang kok menyihir? dulu megang-megang begituan kan? Megang apa? Ya barang-barang. Oh ini kayaknya pengalaman ini. Kan ada yang diruqyah gitu San. Kan kita perlu ruqyah juga kayaknya. Allah udah panas? Paham teman-teman ya? Sihir itu bisa. Jadi memang sampai saya waktu baca buku tentang sihir masalah jodoh, jadi ada sihir itu yang membuat orang itu benci aja sama dia. Ada bukan benci, tapi apa ya, melihatnya itu kayak ular, ada kayak monyet, emang ada. Benar. Jangan sepelekan. Gitu ya. Teman-teman beli buku tentang hadiah untuk pengantin, ya seginilah tebal. Itu ada dalam bukunya. Saya tapi lagi tidak bawa bukunya. Tapi di situ ada sihir menghalangi jodoh. Bahkan orang sudah nikah bisa cerai. Tapi sekali lagi sihir itu hanya bisa merusak hubungan kalau diizinkan oleh Allah. Kalau tidak bisa. Emang ada tak orang tak diizinkan oleh Allah? Suka-suka Allah kan. Maka jangan jauh dari Allah, biar Allah jaga. Apalagi yang menghalangi orang dari jodoh? Menutup diri. Menutup diri itu adalah penghalang jodoh. Bahkan di dalam banyak buku pranikah, kalau pengen dapat jodoh, buka diri. Dalam artian apa? Luaskan pergaulan. Aku mau nikah, aku mingit diri. Kalau dulu Mbak, ini Mbak ya. Dulu Mbak, orang tua Anda itu pengertian, itu dulu. Sekarang orang tua Anda itu tidak pengertian, lebih sayang sama kelinci, kucing, burung perkutut. Kalau sakit peliharaan bawa rumah sakit. Anda sakit batuk-batuk, panas, minum bodrek, minum air hangat, tidur, mending disuruh tidur, kadang tidak peduli. Ini sekarang. Kalau dulu iya, orang lebih peduli kepada anak, kepada pasangan. Dulu, kalau sekarang orang lebih peduli kepada peliharaan. Paham? Itu sekarang. Jadi jangan nunggu kepedulian itu. Apalagi orang tuanya masa bodoh kan? Pak, pokoknya aku sebagai wanita di rumah aja Pak. Pokoknya kalau nggak ada jodoh ya sudah, kata orang tua. Ya sudah. Bisa hidup kok. Kamu dengan aku punya, bapakmu punya harta. Banyak kan orang tua begitu sekarang. Itu loh, cara berpikirnya salah. Jadi jangan menutup diri. Itu loh, ada kajian datang, ada acara-acara yang positif bagus ikut. Begitu loh, teman-teman ya. Lagi sambil yang lain mungkin buat pertanyaan. Mau tanya langsung boleh loh. Iya. Sambil ngobrol. Saya pikir kalau yang ikhwan bakal bertanya langsung gitu. Cuma sepertinya ikhwannya pada tawadhu. Ini ada juga yang tanya di sini. Jangan yang jauh-jauh sini aja, kasihan nggak live. Enggak live ya. Iya, nanti aja kita dahulukan yang di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kenapa kayak baju kaos? Kelas series. Kelas series makanya tambah. Topi. Kelas series. Kan sponsorship. Baru-baru ini adik saya meminta izin untuk mendahului saya menikah. La ilaha illallah. Sakit hati kadang itu ya. Kita lagi nyari, adik kita udah izin aja. Sakit. Dengan berat hati saya mengizinkan. Tapi ada beberapa kekhawatiran yang muncul. Mengingat usia saya yang terus bertambah. Iya betul lah. Bukan bertambah, berkurang. Dan pandangan orang lain terhadap saya karena belum menikah juga. Bagaimana mengatasi khawatiran itu? Ustaz, segera menikah, selesai urusan. Masalahnya Tat, saya belum nikah. Berarti usahanya belum maksimal. Gitu loh.
Saya ketika baca tentang inilah, tentang jodoh, ayat yang membahas jodoh, saya itu kaget gini. Jodoh kita itu Allah sudah siapkan sebelum kita lahir. Allah dekatkan saat kita sudah balik. Tapi Allah jauhkan gara-gara perbuatan kita sendiri. Jadi dipersiapkan sebelum kita lahir, didekatkan saat kita sudah balik. Kan sudah balik boleh nikah dalam Islam. Allah jauhkan gara-gara perbuatan salah kita sendiri, dosa kita. Gara-gara suka ngechat ikhwan atau akhwan. Assalamualaikum ukhti. Aku Mas Mu'alif yang sering bawain acara itu loh. Oh. Assalamualaikum ukhti, namaku Rizal. Rizal Armada. Enggak, Rizal yang ngaji. Oh yaudah maaf ya, namanya tak blok. Kenapa di blok? Cuma yuk ngaji, aku pengennya Armada. Teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau kita khawatir itu wajar itu wajar. Nah, kekhawatiran itu kata Allah lahir sebagaimana surat Toha ayat 124 ya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh dari mengingat aku kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Suka khawatir, suka galau. Teman-teman, saya kasih tahu, salah satu tempat atau kondisi di mana majelis Allah mengingat Allah paling sering itu di mana? Majelis ilmu. Tidak ada majelis yang lebih baik untuk mengingat Allah kecuali majelis ilmu. Anda salah kalau Anda bilang majelis zikir, sholawat, istighfar, keliru. Para ulama mengatakan tidak ada majelis terbaik untuk mengingat Allah kecuali majelis ilmu. Perbanyak sholat, perbanyak majelis ilmu, perbanyak berzikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak berdoa. Biar hilang kekhawatiran tadi yang tidak-tidak. Paham ya? Biar hilang itu. Jadi dia tetap tenang. Jadi adiknya yang di bawahnya menikah, Kak pamit nikah ya, J. Adik yang di bawahnya lagi nikah, J. Di bawahnya lagi nikah, J. Kakak datang enggak? Kenapa enggak datang? Kak sakit hati. Kakak kapan nikah? Nah, jangan tanya gitu sekarang, bahaya. Ada yang dibunuh gara-gara cuma nanya kapan nikah. Teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita khawatir kok kita didahuluin adik, wajar. Cuma untuk menghilangkan itu perbanyak mengingat Allah. Tidak ada majelis, tidak ada tempat yang lebih efektif untuk mengingat Allah kata para ulama ya, kecuali majelis ilmu. Sampai seorang Ibnu Abbas memilih sepertiga malamnya itu untuk belajar ilmu daripada sholat tahajud. Segitunya. Karena sangat efektif mengingat Allah. Jujur kalau saya pribadi, maaf ya, karena saya suka baca buku, saya suka mentelaah kitab. Jadi kalau saya baca buku tuh suka nangis sendiri. Contoh baca buku Al-Haya At-Thayyibah ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni. Itu baca buku itu bisa nangis. Nangisnya kenapa Ustadz? Masya Allah. Kata beliau, hidup orang muslim itu cuma bahagia. Jadi kalau banyak susahnya, sedihnya itu bukan muslim. Apa bahagianya? Syukur dan sabar. Kalau dia kaya bersyukur, dengan kaya dia bisa bantu orang. Kalau dia miskin bersabar, dia tahu dengan miskin itu dia lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Terus ke bawah. Tetap diperbolehkan atau tetap tak boleh?
Namun di antara keduanya sebenarnya mereka berdua pun sudah menyiapkan diri untuk punya anak. Hanya saja mereka masih ingin berdua dulu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz? Jazakumullah, jazakumullah. Teman-teman, sebagian ulama melarang cara manual. Banyak yang bingung. Mau menjelaskan manual. Coba dijelaskan. Cara manual itu maksudnya maaf tidak mengeluarkan, maaf agak-agak ini bahasanya, tidak mengeluarkan sperma pada tempat yang benar gitu. Apa istilahnya itu? Binti Sakri? Itu ya. Apa gitu, ada istilah kedokterannya itu ada gitu. Jadi itu sebenarnya tidak boleh oleh para ulama rupanya. Ini sebenarnya kalau kita udah dewasa semua enak ya bahas ini. Karena masalah ini penting ini. Karena rupanya maaf nih teman-teman yang cowok nih. Rupanya maaf, cara manual itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu menyakiti wanita. Betul, istrinya mungkin tidak apa-apa lah mas, ini pilihan kita. Tapi sebenarnya itu aslinya wanita tersakiti dengan kondisi itu. Aslinya fitrahnya wanita itu tersakiti dengan kondisi itu. Cara manual tadi lah, kayak paham. Paham ya? Jadi sebenarnya para ulama, kalau KB gimana Tat? KB itu boleh cuma menjaga jarak, bukan menunda. Teman-teman, tolong kalau sudah menikah, saya cuma saran, jangan pernah bilang mau nunda punya anak. Banyak orang pengen nunda punya anak, akhirnya kebablasan, Allah lamain baru dapat anak. Bener. Saya punya banyak jamaah, banyak teman yang curhat, mereka tidak kunjung punya anak hanya karena mereka pengen nunda. Akhirnya nggak dikasih-kasih. Sampai-sampai maaf teman-teman ya, saya konsultasi dengan seorang guru. Saya waktu itu, waktu di Ponorogo tuh Solo saya lupa. Saya bilang, Ustaz, ada orang sudah nikah, dua-duanya normal, nggak punya anak juga. Kenapa ya Ustaz? Kalau kata beliau, coba ingat-ingat, pernah nggak sih kira-kira orang ini bilang pengen nunda punya anak? Atau bilang aku nggak pengen punya anak dulu, kami nggak pengen punya anak dulu, kami pengen berdua dulu, atau kalau punya anak satu, kami anaknya satu dulu. Lah, statement ini itu penghalang rezeki. Bahayanya. Saya tuh pas dengerin itu kaget. Bener. Terus kalau begitu Ustaz, bagaimana? Ya kalau yang sudah nikah nggak kunjung punya, berarti bayar kafaroh, kan gitu ya. Kafaroh. Tapi kalau yang belum nikah, berarti gimana Ustaz? Udah, itu rezeki Allah. Kalau memang kita sebaiknya pacaran dulu, suami istri itu, pasti Allah tunda punya anak dia, pasti. Tapi kalau Allah lihat dengan punya anak rumah tangga ini bakal baik, Allah kasih anak segera. Itu sudah Allah yang ngatur. Lah teman-teman tuh kadang-kadang kelirunya itu mendahului Allah, gitu ya. Nah, ini untuk Mas Mualif mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Paham maksudnya? Jadi ada seseorang nih, kita pengen jadi nih dengan dia, pengen nikah, tapi rupanya tidak sesuai ekspektasi. Bayar ikhlas bagaimana Ustaz? Itu susah itu. Susah. Karena salah satu yang menyebabkan gagalnya pernikahan, terlalu tinggi ekspektasinya. Pengen punya suami tinggi, langsing, putih, mancung hidungnya, dapatnya gelap, pendek itu. Paham? Itu susah, mau nerima, mau move on itu susah ya. Yang dibayangkan Lee Min Ho gitu ya. Mbak, ini maaf yang belum nikah atau yang sudah nikah, tolong kurangi melihat yang seperti itu. Kalau bisa jangan. Saya istri saya di rumah, kalau nonton Ikatan Cinta, saya tutup pakai handuk itu TV.
Saya tutup pakai sarung, pakai sajadah. Saya ganti gitu. Saya di depan TV itu ganti. Bener, saya tidak mau istri saya melihat, apalagi kan lagi rame gitu. Tidak boleh. Bener. Jadi maaf, yang merusak cara pandang seseorang itu. Gitu loh. Maaf Mas Mbak yang berbahagia, saya kalau boleh bilang, akhir zaman tuh susah. Kemarin ada yang ikut kajian akhir zaman ya. Kita di akhir zaman itu jadi orang baik tuh susah. Musuhnya banyak. Di akhir zaman pengen jadi orang baik tuh susah. Musuhnya banyak di mana-mana. Gitu ya. Potensi kena dosanya lebih besar daripada potensi dapat pahala. Itu tuh di akhir zaman. Ya, makanya kalau teman-teman misalkan tanya Ustaz bagaimana biar ikhlas, memang di akhir zaman tuh susah. Makanya kan Nabi bilang ya, di akhir zaman itu nanti tersebarlah gambar-gambar laki-laki tampan, perempuan cantik, itu tersebar. Nah, itu rupanya salah satu fitnah. Itu salah satu cara dosa datang ke kita. Akhirnya apa? Orang tidak bersyukur dengan yang ada. Nauzubillah min zalik. Mbak, saya maaf banget. Ya, Anda kalau memang dengerin murotal Syekh Musari Rosyid aja lah. Jangan Muzamil dulu. Kalau sudah nikah nanti tak apa-apa. Paham ya? Ini sebelum nikah yang didengar Muzamil ya. Taki Malik. Giliran Taki Malik nikah sakit hati. Kenapa bukan aku? Jauh Mbak, Jakarta itu mobilnya BMW. Nah, kita motornya Supra. Nggak sebanding. Follower Instagram istrinya ratusan ribu. Lamba gitu ya. Ya, ratusan ribu kurang banyak gitu ya. Ya, jadi jangan. Saran saya kalau pengen dengerin murotal, carilah murotal orang Arab yang sudah tua, yang sudah punya anak itu loh. Ya, banyak-banyak nontonnya ceramah. Nontonlah Ikatan Cinta kadang. Nonton pula drama Korea. Wajar tak bersyukur-bersyukur juga kan? Jadi ekspektasi ini kalau kita baca buku pernikahan adalah hal yang paling susah membuat orang move on. Ikhlas, susah. Gitu loh. Maka yang bisa adalah menekan itu sedari awal. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita pengen nih, aku nanti kalau gagal gak jadi nikah, aku pengennya tetap bahagia. Maka sedari awal tekan itu. Ya. Terus apa? Rasional aja. Saya punya teman nih, kebetulan tadi saya nggak ngundang. Saya lupa, harusnya saya suruh datang. Jadi dia itu ya sekarang pengusaha kecil-kecilan ya. Ya kecil-kecilan, kandang kambingnya 200 juta gitu ya. Kecil-kecilan gitu ya. Jadi dia pengusaha, sekarang dia udah bisa menghasilkan usaha. Usahanya sudah jalan. Dia itu ta'aruf sama seorang akhwat, dan akhwatnya ini dokter. Sudah koas. Sudah dokter. Yang memilihkan itu mamanya. Mamanya si ikhwan. Mamanya si cowok. Sudah ta'aruf, dia cocok, mamanya cocok, si akhwat cocok semua.
tasnya LV, Gucci. Kalau ini nih, alah, gitu ya, sangki itu, itu sangki gitu. Kan dulu orang-orang nenek moyang kami kan itu untuk ke pasar sangki. Bener, nggak ada yang tas-tas mahal itu. Sepatu paling Skechers ya. Gitu. Tapi rata-rata di bawah itu. Kalau teman-teman yang, maksudnya bagi seorang suami punya istri dokter belum tentu membahagiakan bang. Dia bahagia itu belum tentu loh. Gitu loh, nggak semudah itu. Nah, kita kembali ke sana. Jadi teman-teman, saya kalau boleh luruskan ya, kadang-kadang kita itu dalam masalah mencari jodoh itu loh, kita ekspektasinya udah tinggi dulu gitu loh. Maka yang harus ini ditekan, kayak teman ini loh, ketika dia curhat, lah kenapa kamu gagal? Dia bilang, karena gini bang, karena aku bilang aku ini mungkin nanti di Jogja, nggak tahu nanti tinggal di mana. Lah, si akhwatnya bilang, aku nggak bisa ninggalin kampung. Kampungnya di sebuah kota di luar Jawa. Aku nggak bisa, aku harus di sini jaga. Jadi aku nggak bisa kemana-mana gitulah. Akhirnya nggak jadi, nggak jadi. Ketika nggak jadi, dia tuh bahagia. Dia bilang, aku plong bang, dia bilang. Malah dia tuh curhat ke saya sampai, bang, aku pengen menghafal Al-Quran, dia bilang. Bisa nggak ya? Sambil S2 sambil menghafal Al-Quran. Dia bilang gitu saya begitu. Pilihan. Jangan nanti di akhir zaman satu laki-laki. Sama Ikhwan juga gitu. Kalau Anda bukan pilihan, akhi, Anda nggak usah milih-milih gitu loh. Dalam artian, ini ngaji, tutup aurat sudah bismillahirrahmanirrahim. Kecantikan itu datang dengan berjalan waktu. Pun tampan begitu. Berjalan waktu menikah, ketampanan tadi muncul. Itu begitu prosesnya. Saya pernah dikasih foto, siapa tadi yang bintang film, cowok, itu SMP, SMA-nya, aduh, kucel, jelek, nikah, jadi artis, sekarang sling, perawatan mungkin Ustaz. Bukan, dia bilang, saya ya perawatan, dia bilang, tapi tidak ke klinik, dia bilang, hanya pakai krim, dia bilang, istri saya yang belikan, dia bilang. Terus, yang membuat saya begini apa? Saya bahagia dengan istri saya. Keren. Ini yang wajah gelap-gelap ini. Ini nanti terang kalau sudah menikah, tapi saatnya bahagia. Kalau nggak bahagia, kalau nggak bahagia lagi bukan tambah
pikiran. Jangan ngechat enggak, fisik enggak, tapi dalam kamar mikirin dia, itu enggak boleh. Mas Muhalif itu ya, Masya Allah, jenggotnya, kacamatanya, Masya Allah. Seandainya dia jadi suami, kok aku main-mainkan jenggotnya. Itu enggak boleh. Paham itu? Atau Mas Muhalif, Masya Allah, Rufti itu ya, cadarnya, ya Allah. Kalau aku jadi suaminya, aku buka cadarnya. Aku jewer hidungnya. Jewer. Nah itu enggak boleh. Apalagi chat. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam akhi. Itu enggak boleh. Ukhti, nanti sore ngaji. Ada kajian kok. Ada, ngobrol santai. Oh iya, aku datang. Kok kamu juga ya? Iya, kita couple yuk. Coba lihat ada couple. Nggak ada tuh. Jangan-jangan ada. Jujur. Jangan-jangan ada. Apa nama? Astagfirullah. Astagfirullah. Hanya sama Mas Rizal. Lah, Sehat. tidak ada sangka selama ini antum ya. Mata saya. Oh ya nggak nyari gitu. Mata kemana-mana berdua terus. Curiga juga rupanya ya. Couple rupanya. Antum tahu nggak sih arti couple itu apa? Pasangan serasi kan? Lebih ke pasangan serasi loh itu. Iya. Oke, canda. Jadi teman-teman yang berbahagia, maaf, gitu ya. Jadi cuma mikirin aja, kok maaf ya, itu rupanya dilarang, apalagi sampai ke chat. Ustaz kok susah banget, gimana? Tenang, jodoh itu diatur sama Allah. Kalau kita yang mendekat ke Allah, pasti Allah mudahin. Tapi kalau kita sudah menjauh dari Allah, maka ngambilnya dengan cara apapun, toh dia bersama kita, tidur di sebelah kita, tetap tidak berjodoh. Itu rumusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen nih jodohnya dapat, maka yang kita lakukan adalah mendekat kepada yang punya jodoh, Allah. Tapi kalau kita pengen dapat jodoh, kita lakukan segala cara, tapi kita menjauh dari Allah, maka bersamanya di ranjang tetap tidak berjodoh. Iya, cincin nikah ada. Iya, buku nikah ada. Iya, status KTP-nya sudah menikah. Tapi tetap tidak berjodoh. Tidak mesra. Nah, gitu ya. Lanjut. Mas ada yang mau langsung boleh loh. Gitu ya. Hukum merokok dalam Islam bagaimana, Tat? Jika laki-laki merokok, sebaiknya bagaimana, Ustaz? Lanjut tidak? Tidak usah. Ikhwan, kalau ada di antara Anda merokok, berhenti. Walaupun MUI bilang makruh, tapi tetap saja rokok itu membunuhmu, kata pabriknya. Jadi kalau MUI bilang makruh, berarti hal yang membunuh itu hukumnya makruh. Yang bikin membunuh kan pabriknya, betul kan? Merokok membunuhmu. Kalimatnya jelas. Itu loh. Segala sesuatu yang membahayakan hukumnya haram. Makanya kemudian mayoritas ulama bilang haram. Jadi kalau ada cowok ikhwan datang ke Anda, dia pengen jadi suami, tapi merokok, jangan. Aku janji, nanti kalau sudah nikah aku berhenti merokok. Enggak. Ya udah aku dari sekarang berhenti. Berhenti aja. Untuk 5 minggu lagi, 6 minggu, 5 bulan. Nah, suruh mata-mata kan. Ya. Oh, rupanya dia diam-diam merokok. Nah, ya. Kalau dirinya saja dia bahayakan, apalagi pasangan.
Itu rumus dalam hidup. Lah dirinya saja dia nggak jaga, bagaimana dia menjaga pasangan? Paham ya, teman-teman? Makanya maaf ya, kalau Anda nih, ikhwan juga, ada perempuan nggak bisa jaga diri, jangan. Dirinya saja nggak bisa dijaga, apalagi jaga suami. Paham ya? Dengan gampang chat dengan ikhwan, dengan cowok gitu ya, ngobrol dengan cowok gampangnya. Kadang-kadang jujur saya tuh pengen tak rekam wanita-wanita yang ngomong sama cewek itu tak rekam. Falling, apa pendapat Anda tentang falling, tentang perempuan ini? Mesti orang akan bilang apa? Oh ini ngomongnya ini bukan ngomong basa-basi nih, ini ngomongnya sudah menggoda. Banyak loh wanita tuh nggak sadar loh ngomongnya itu menggoda, paham ya? Gimana sih mas? 3.000 aja. Ke tukang parkir. Itu kan bodoh ya namanya gitu loh. Nggak apa-apa lah ya. Cuma sebentar kok di sini. 3.000 aja ya. Tukang parkir pun digoda. Apalagi bos. Melihat keburukan seseorang tapi akan menjadi lebih baik lagi setelah itu, sebaiknya lanjut atau tidak Ustaz? Melihat keburukan seseorang tapi akan menjadi lebih baik lagi setelah itu. Maksudnya gimana sih? Mas Mualif coba. Iya, gimana? Melihat keburukannya, Mhm. tapi dia mungkin pengen menjadi lebih baik, hijrah gitu. Baiknya ada enggak? Jadi Lanjut hijrah atau lanjut nikah? Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi, Ustaz, ada orang, jadi dia punya keburukan hijrah. Orang kayak gini kita misalkan kalau lagi proses nikah lanjut nggak? Jadi gini, tidak ada yang sempurna, betul? Betul. Jadi maaf, kalau kita sedang berproses dengan orang yang punya kurang, punya keburukan, tapi dia sedang proses hijrah, itu yang terbaik daripada orang yang tidak terlihat buruknya, tapi dia tidak terlihat pula hijrahnya. Jangan. Ya, Anda melihat orang punya nilai negatif, punya nilai keburukan, tapi dia sedang proses terus. Itu lebih baik. Daripada Anda tidak tahu baiknya dia, Anda tidak tahu pula buruknya. Itu tidak baik, jangan. Lebih baik orang yang kita tahu buruknya, tapi dia mau berproses untuk baik, itu lebih baik. Gitu teman-teman ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. tanya langsung. Ya. Ini kan mas biar dengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan Ustaz. Kalau misalkan kita berproses atau bertaruh sama seseorang, itu baiknya kalau misalkan memerlukan waktu yang cukup lama, bagaimana ya Ustaz? Ya. Oke, Ustaz. Kalau kita berproses dengan seseorang itu waktunya lama, gimana? Artinya kita mengenalnya waktunya lama gitu loh. Aku pengen mengenal dia. Berapa lama? 2 tahun. Itu namanya bukan taruh. Ta'aruf. Ayah aja. Nanti kalau dibilang ta'aruf gitu ya. Maksudnya apa nih Ustaz? Gini. Kalau ta'aruf itu kelamaan, maka para ulama bilang potensi dosanya lebih besar. Makanya para ulama itu ta'arufnya nggak ada yang lama. Ulama lah ya. Jadi rumusnya gini sebenarnya, kalau saya boleh bilang. Semakin takwa seseorang, semakin berilmu seseorang, maka semakin gampang cocoknya, semakin sebentar ta'arufnya, semakin cepat nikahnya. Oke? Jadi kalau pengen nilai seorang jomblo, oke? Kalau kita pengen nilai nih, jomblo. Jomblo ini orang bertakwa nggak? Jomblo ini orang berilmu nggak? Maka cukup nilai
seberapa cepat dia mengenal iya atau tidak, kan gitu, mengenal itu kan, lanjut atau tidak kan gitu kan. Seberapa cepat setelah hilang iya dia bio bikin badan angkat gitu aja. Oke, cuma itu. Jadi kalau teman-teman ketemu orang nih, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, tapi kalau giliran taruh, nah cocok-cocok, itu berarti dia penampilan saja. Jangan terkecoh dengan penampilan teman-teman ya. Tuh, jangan terkecoh dengan penampilan. Jadi orang itu dilihat dari bagaimana dia ngambil keputusan. Bahkan maaf, saya baca kitab ini Liman Yuridu Zawad atau Zawad ditulis oleh Syekh Wasoli, kata beliau, orang hati-hati dengan pandangan orang beriman, bertakwa. Kenapa? Orang beriman dan orang bertakwa itu memandangnya tajam. Dia langsung bisa nilai orang dari pandangan. Ya. Jadi dia bisa menilai orang dari pandangan. Nah, ini cocok. Gitu ya. Ustaz, kalau Ustaz dengan istri Ustaz, cocoknya kapan? Nah, saya nggak bisa cerita. Itu bahaya. Mana? Saya punya guru, hafal Sahih Bukhari, hafal Al-Quran 30 juz. Itu beliau, maaf ya teman-teman, beliau itu cuma sekali lihat langsung cocok. Padahal baru pulang dari Yaman. Gitu. Langsung cocok. Punya guru lagi, taruh, langsung cocok. Nggak lama-lama, nggak ada. Jadi kalau Anda pengen ngukur nih, ngukur jomblo, ikhwan ya, atau yakin, udah itu aja. Yakin itu kan cuma dua. Yakin lanjut. Bismillah, insya Allah saya lanjut. Berarti berilmu itu. Tapi udah taruh nih, udah perkenalan, apalagi tukar CV gitu kan, sudah nasor, gimana? Aku masih ragu karena memang salah satu kriteria wanita yang aku pengen itu kan tinggi, langsing, putih, dan mancung hidungnya, sipit matanya, panjang dagunya, tirus pipinya, la ilaha illallah. Nah ini masalahnya kan tidak begitu. Paham ya teman-teman ya? Apa ya, dapat dapat saya jarang sih menyampaikan itu, saya jarang, tapi saya sampaikan kita kayak dapat formula baru bahwa pengen ngukur derajat ketakwaan dan keilmuan seseorang, maka ukur ketika dia memutuskan lanjut atau tidak dalam ta'aruf dan segera akad atau tidak. Cuma itu aja, ukur di sana. Jadi kalau teman-teman misalkan nih, misalkan akhwat nih dilamar oleh seorang ikhwan, tapi dia bilang, tapi nanti ya tunggu dulu, aku nanti aja, udah bilang, tidak usah mas, mas silakan nanti mau taruhkan dengan yang lain, tidak apa-apa, aku pun akan buka yang lain mau taruh ke aku. Cukup begitu aja. Berarti dia bukan beriman dan bertakwa yang baik. Anda juga begitu, akhir. Anda lamar nih seorang apa? Kemudian siapa bilang, nanti ya mas ya, aku pikirkan dulu, udah. Kalau sudah begitu, udah. Apalagi sampai dia bilang orang tuanya gini, anak saya mau sekolah dulu, wah itu tanda menolak halus itu. Nanti dia bilang gitu, seminggu kemudian nikah di sama lain. Banyak kejadian begitu kan, sakit hati jadinya. Ada seorang hafiz Al-Quran dulu, udah lama, pengen ngelamar adik saya. Ustaz, saya dengar adiknya Ustaz hafiz Al-Quran, saya pengen nikah dengan adiknya Ustaz. Saya bilang, emang modalnya kamu apa? Saya hafal Al-Quran Ustaz. Emang kamu bisa makan dengan hafal Al-Quran? Saya bilang. Diam lama dia. Saya bilang, emang kamu bisa hidup menutup diri dari hujan, angin, dingin, dengan hanya menghafal Al-Quran tanpa dinding, tembok, dan atap? Saya bilang. Diam. Ustaz kok bilang begitu? Akhi, maaf banget. Saya datang ke Jogja dengan status saya selesai menghafal skor sekali duduk, saya bilang gitu. Saya dengan bla 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 bla, saya bilang. Kemudian apakah ke Jogja saya langsung hidup enak? Enggak, saya bilang. Saya cerita bla 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 bla. Oh gitu ya Ustaz. Anda kalau mau nikah, Anda pikirkan nanti mau tinggal di mana. Dia tinggalnya di asrama. Saya bilang, apa kamu ngajak istrimu tinggal di asrama? Saya bilang. Di situ laki-laki semua.
biodata. Paham ya teman-teman? Gitu ya. Jadi ta'aruf itu jangan lama, cepat aja. Nggak cocok udah enggak. Nah, kemampuan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang betul-betul berilmu dan betul-betul bertakwa. Kalau kita gampang ragu, itu tandanya kita belum. Berarti harus kejar lagi. Jadi, kalau ada yang lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin mengulang pembahasan yang tadi sih. Ya. Kebetulan saya pernah mengalami juga yang tadi coba. Ketika saya mendekati seorang wanita, wanita itu menjawab, saya mau pikir-pikir dulu, kayak gitu. Kalau enggak, saya nggak mau pacaran dulu, kayak gitu. Nah itu apakah lebih baik? Tadi misalnya bilang, udah tinggalkan. Nah kalau seperti itu kan berarti kita seperti nggak ada usaha tuh Ustaz. Cuma sekali aja kan udah. Nah itu solusinya gimana? Ya. Oke, terus yang kedua sama tadi, kalau penghalang jodoh itu kan ada dosa sama sihir, dan satu lagi apa tadi saya lupa. Nah, untuk sihir sendiri itu, cara kita mengetahui kalau kita kena sihir itu gimana? Sama kalau kita udah tahu, terus solusinya gimana? Apa kita harus ruqyah atau kemana? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Saya jawab dari nomor 2 ya, karena nomor 2 agak ringkas daripada nomor pertama. Ustaz, tanda kita kena sihir itu apa? Kalau perempuan itu bangun tidur itu ada kayak lebam-lebam gitu loh di tubuhnya. Nggak kejedot apa-apa, nggak digigit apa-apa. Tapi bangun-bangun tidur ada kayak kejedot sesuatu. Memar. Hah? Itu dia berarti kena serangan sihir. Tanda lain ada apa? Ini secara umum ya, ikhwan akhwat sama. Kalau yang ikhwan jarang yang kena, yang tadi jarang. Secara umum, laki-laki perempuan ikhwan akhwat itu di kamar atau rumahnya cicaknya banyak banget. Karena cicak itu salah satu mediasi sihir. 2. 3. Anda kalau pengen tahu Anda terkena sihir atau tidak, coba Anda sholat atau mendengarkan bacaan Al-Quran ayat-ayat ruqyah. Kalau rasanya panas, nggak nyaman, sesak rasanya. Paham ya? Maka segera ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri apa? Zikir pagi sore terutama. Saya sarankan teman-teman, apalagi nih pada yang sedang proses, tolong zikir pagi sorenya maksimalkan. Ya, maksimalkan zikir pagi sore. Saya banyak ketemu orang yang kena sihir dan sembuh dengan zikir pagi sore tanpa ruqyah. Karena saya salah satu yang bukan menentang, tapi saya selalu bilang tidak harus ruqyah. Dan kalau bisa jangan ruqyah. Karena ruqyah itu ibarat plastik bolong jadinya. Kalau sudah bolong, gampang bolong lagi. Paham teman-teman? Bahaya, jangan. Iya, perukiannya kuat. Kita yang dirukiah, paham? Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang wanita yang bilang, Ustaz, dia bilang, saya nggak mau pacaran. Tapi nggak nerima. Mas bro, sis, mbak sis. Wanita yang nggak mau pacaran pasti langsung pengen nikah kalau mau dengan kita. Jadi kalau dia bilang nggak mau pacaran tapi dia tidak nerima lamaran kita, itu tandanya dia nolak biasanya. Gitu loh. Gitu ya. Dia mau menyelesaikan kuliah, emang ada syaratnya kuliah harus tidak boleh nikah? Tidak ada. Saya pastikan seorang wanita yang punya pegangan kuat kepada agama, dilamar laki-laki dan dia mau, pasti dia menikah walaupun sedang kuliah. Itu rumus. Gitu ya. Itu rumus. Jadi kalau Anda misalkan ini kan kita kan nggak coba lagi, gimana Ustaz? Itu sebenarnya nolak. Mau boleh nggak nyoba lagi? Boleh. Cuma harus siap gagal lagi gitu loh. Terus biar nggak gagal gimana? Pertama foto sama Bill Gates. Yang kedua Lamborghini taruh 3 di depan rumah. Terus nge-gym, jogging, badannya jadi bagus, tinggi 170 atau 167 lah. Beratnya cuma 65 misalkan, mantap banget kan? 65 beratnya. Ototnya bagus. Terus menghafal Al-Quran. Ya, pekerjaannya langsung owner, cabangnya di mana-mana pekerjaan usahanya. Kalau bersin itu ngelapnya pakai dolar. Ya, nggaru kalau gatal itu pakai kartu kredit garuknya.
ada dibuang kata dari dia. Ya, hafal Al-Quran, soleh, ya, pakai hand body di 6 bulan lah, gitu ya. Rawat kulitnya, datang lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Dibuka. Masya Allah. Jadi siapa sih? Nggak kenal itu. Ini mau melamar. Masya Allah, ya Allah, inilah pangeranku selama ini. Jadinya begitu. Ada pada masa Umar bin Khattab. Seorang istri minta cerai. Maka didatangkan oleh Umar suaminya. Melihat kondisi suaminya, maka si Umar berkata kepada si istri, tolong kamu sabar ya. Kasih aku waktu 2 atau 3 bulan. Selama masa itu, si suami dipermak. Rambut dipotong, kumis dicukur, jenggot dirapikan, kulit dibersihkan, mandi, dibersihkan semua. Sudah bersih, sudah sekian bulan, diketemukan lagi dengan istrinya. Tak kenal istrinya. Apalagi cuma takaruf. Ini istri, suami istri. Nggak kenal. Siapa ya? Aku suamimu. Nggak jadi cerai. Paham ya? Kadang seperti itu. Gitu loh. Kita nggak boleh gini. Aku nyari perempuan yang terima aku apa adanya. Lah, masalahnya kalau kita mencari pasangan yang terima kita apa adanya, masalahnya orang tidak terima kita apa adanya, masalahnya itu gitu loh. Gitu loh. Susah. Mencari orang yang terima apa adanya itu sulit. Coba kalau emang begitu. Itu sebuah statement yang salah. Pasangan itu pertama agama harus jelas, kan gitu kan? Ya, agamanya, ketakwaannya harus jelas. Harus nutup aurat. Coba apa adanya, pakai koteka datang. Nah, aku lamar kamu, memang lah. Itu apa adanya. Pastilah kan pengennya yang nutup aurat itu bukan apa adanya namanya. Itu ada apanya namanya. Gitu ya. Jangan pernah ada prinsip aku mau cari pasangan yang terima aku apa adanya, jangan. Carilah pasangan yang mau menerima kita karena Allah. Gitu ya. Oke? Paham ya? Jangan mencari pasangan yang menerima kita apa adanya. Carilah pasangan yang menerima kita karena Allah. Tuh. Gitu ya. Ya. Ada lagi? Yang depan dulu. Waalaikumsalam. Tadi kan bilangnya kalau di tempat kerja saya itu kan ada cicaknya banyak banget. Wah, Itu apakah Tirto nih. bisa jadi itu nasi ya? Iya. Bagaimana cara menjaga pandangan dan mengistiqomah? Kurang pasukan saya deh. Tinggal bawa karet aja ntar biasanya. Tembak gitu kan. Itu nomor 1. Nomor 2 apa tadi maksudnya? Cara menjaga pandangan. Oh iya. Cara menjaga pandangan biar bisa hudul basar lah. Biar bisa jaga pandangan itu gimana sih? Kita kalau baca hadis ini, kata beliau pertama gini. Cara terbaik menjaga pandangan ketika menjelaskan tentang hadis hudul basar. Pertama adalah jangan banyak berinteraksi di tempat di sana banyak lawan jenis. Jangan sering berinteraksi di tempat yang di sana banyak lawan jenis.
tempat yang banyak lawan jenis. Nah ini nih teman-teman. Maaf teman-teman ya, saya tuh hampir tidak pernah membuka grup saya itu. Hampir tidak pernah. Grup tuh geser kiri, titik 3, clear all chat, clear. Dan, ya. Dan yang saya follow itu cewek, tapi kalau ndak adik saya, kalau ndak istri saya, mesti beliau itu ustazah. Kalau enggak, dia itu mesti tim mungkin di kajian, udah itu aja. Dan itu jarang posting. Mbak Dila saya follow. Itu nggak pernah posting kayaknya gitu loh. Karena yang saya follow yang lain lebih banyak update betul kan? Gitu loh. Jadi kalau yang biasa itu jarang kelihatan update apa gitu, saya nggak tahu teman-teman gitu loh. Jadi hindari apakah bentuknya media sosial, oke? Apakah bentuknya pergaulan? Hindari, itu tolong dihindari. Kalau ada komunitas atau organisasi di mana kok bakal sering melihat lawan jenis, saya saran hindari yang seperti itu. Gitu ya, hindari. Gitu ya teman-teman ya. Mas bro, gitu ya. Assalamualaikum. Mas tadi ya? Oke, lanjut. 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 Ya, Waalaikumsalam. Mau nanya lagi Ustaz, yang kalau misalkan kita udah ada calon dan kita udah merasa yakin gitu Ustaz. Iya. Namun dari orang tua itu minta kriteria lebih gitu Ustaz. Iya. Nah itu apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah kita maksudnya batalkan dan cari yang baru yang sesuai dengan yang diminta orang tua, atau kita tetap dengan yang kita Yakin. merasa cocok ya? Oke, Ustaz. Kita dengan orang tua berlainan. Orang tua pengen kita nikah dengan orang yang lebih dari yang sudah kita cocok, kita yakin. Gimana itu Ustaz? Kalau orang tua minta itu kriterianya tidak sesuai dengan agama, tidak perlu mendengarkan orang tua. Oke, saya kasih tahu gini, maaf teman-teman. Kalau saya nikah, mama saya tuh pengen saya punya istri yang pintar masak. Oke. Nah, ini istri saya ini dulu nggak bisa masak. Dulu. Begitu nikah dia belajar. Sampai sekarang bisa masak sop gitu. Ya, bisa masak sambal. Bisa lah gitu ya. Alhamdulillah. Terus Ustadz berarti tidak ngikutin kriteria yang diberikan oleh orang tua? Enggak, tidak diikuti. Kenapa? Itu bukan kriteria yang diminta oleh Islam. Jadi kita ngukur aja. Kalau kriteria yang lebih yang diminta orang tua ini sesuai dengan Islam, dengarkan. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Artinya, kita nikah dengan yang kita yakini. Tapi ingat, indikator kita memilih seseorang adalah agama. Agama harus nomor 1. Termasuk bukan hanya ikhwan, akhwat sama. Sampai ada ulama yang membolehkan akhwat itu nikah dengan laki-laki yang walaupun orang tua Anda nggak setuju. Bahkan Anda harus nikah dengan wali hakim pun boleh, kata para ulama. Kalau orang tua kita orientasinya adalah dunia. Sampai seperti itu. Jangan kata ikhwan, akhwat saja boleh. Segitunya ya. Terakhir. Karena rumahnya udah mau jam 6. 1 menit lagi jam 6. Paling 2 menit lagi azan. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam Maaf Ustaz. Menyambung yang tadi. Jika tadi dibahas tidak boleh ya menunda atau menggunakan KB, bagaimana jika membatasi anak menggunakan KB? Boleh, kalau ini boleh. Nikah, oke? Sebulan atau bahkan mungkin setahun atau dalam waktu setahun nikah, dapat anak misalkan. Sudah dapat anak, karena masih muda, jagalah pakai KB. Biar jarak 2 tahun sekali. Boleh. Itu boleh dalam Islam. Yang nggak boleh itu KB permanen. Itu tak boleh. KB permanen itu tubektomi dan vasektomi. Betul kan? Saya kalau ada istri saya bahas masalah kedokteran itu pura-pura bodoh saya. Karena itu sedikit banyak memberikan kebahagiaan untuk istri saya. Gitu ya. Saya sama istri sama. Jadi di sebelah ini nama kafenya Perahu Layar. Itu kafe di sebelah itu namanya kafe Perahu Layar. Gitu. Iya benar ya, Perahu Layar ya. Nah,
Kayak saya kayak gitu sama istri. Sering salah-salah sebut ngekek-ngekek berdua. Itu dekat perahu layar ya bang ya kafenya? Iya, saya bilang senang ya saya. Aduh. Jadi sekarang ganti nama, papannya aja belum diganti. Aslinya sudah ganti. Gitu ya. Ya, jadi KB itu boleh untuk mengatur jarak, bukan membatasi permanen, tidak boleh. Pokoknya aku cukup 2 anak, sudah tua aku kawin, tidak mau punya anak lagi, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Tapi kalau ngatur tempo 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, hukumnya boleh. Gitu ya teman-teman. Ini sudah hampir jam 21 ya? Bener ya? Iya, Kita tadi mulai ngomong ini jam berapa? Jam 4, 4.15? Jam 4 ya? Sampai ke sini tadi kita jam berapa? Saya lupa ya. Nggak ngeliat jam saya sama sekali. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti iya. Nanti kita cari waktu nongkrong lagi. Ngobrol. Maaf pemberitahuannya mendadak. Karena memang kemarin sore saya bilang Mas Mualif, Mas di calling tempat, kemudian kasih tahu teman-teman yang daftar kapan bisa, ayo kita ngobrol santai. Gitu ya teman-teman ya. Itu maaf kalau misalkan ada orang kalau ada maghrib tadi ditutup Mas Mualif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Atas ilmunya yang hari ini disampaikan ke kita, yang dimana insya Allah ya sambil ngobrol santai gitu ya.